Sekolah SD Fajar Bulan Gunung Sugih. Bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Selasa sore ludes terbakar. Api dengan cepat membakar 3 kelas berikut perlengkapan belajar mengajar. Api cepat membesar karena tidak ada penanganan pemadaman dari petugas damkar dan warga. Sebab saat kejadian, sekolah sepi karena murid dan guru sudah pulang. Akibat kebakaran ini, kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 2 Fajar Bulan terganggu pada Rabu siang. Kepala sekolah meliburkan sementara siswanya selama sehari untuk persiapan mengatur jadwal murid masuk sekolah secara bergantian selama bangunan belum diperbaiki. Untuk ruang kelas kami ada 3 rombel. Itu untuk kelas 5, saya punya kelas 5A dan 5B, dan juga kelas 6. Kelas yang lain tetap masuk pagi, kecuali yang lokalnya terbakar untuk kelas 5 dan kelas 6. Ini masuknya jam 10 pagi setelah kelas 1 saya dan kelas 2 saya pulang gitu loh. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi karena tidak ada yang tahu persis kapan dan di mana pertama kali api muncul. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Nyampe ya sensitif ya. Seorang wanita pegawai agen ATM Mini di Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran terluka di tangannya akibat terkena sayatan senjata tajam setelah menggagalkan percobaan perampokan pada Rabu siang. Warna biru ya. Pelakunya pasangan pria dan wanita dewasa yang langsung kabur mengendarai motor saat korban berteriak minta tolong. Korban terluka sayatan senjata tajam di tangan yang kemudian dibalut dengan kain. Pisau pelaku yang dipakai melukai korban tertinggal di lokasi kejadian. Menurut saksi, kedua pelaku menyamar sebagai konsumen. Namun saat sepi, keduanya tiba-tiba mendorong meja kasir dan menodong korban menggunakan pisau serta meminta sejumlah uang. Contohnya tidak lama korbannya ini tadi ya minta tolong terus pelakunya ini kabur. Jadi modusnya tadi ada yang berpura-pura sebagai nasabah ya? Iya, nasabah. Tadi penjaganya diancam menggunakan senjata atau seperti apa? Iya, pisau ya. Diancam menggunakan pisau. Berapa orang terjadi? 2 orang sama yang bawa motor. Korban bisa menggagalkan perampokan itu dan pelaku kabur tanpa membawa uang yang diincarnya. Perampokan itu telah dilaporkan ke Mapolres Pesawaran, masih dalam penyelidikan polisi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Persidangan kasus suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung atau PMB Unila membuka tabir betapa banyak orang menginginkan masuk Fakultas Kedokteran meski dengan jalan haram, diantaranya memberi uang pelicin. Paling terbaik, Kecamatan Halim, Kota Bandar Lampung. Ibu Anita. Setelah sejumlah orang dalam sidang mengaku menyetor uang pelicin, seorang anggota DPRD Tulang Bawang Barat bernama Marzani juga mengaku memberi uang 250 juta rupiah supaya anaknya diterima di Fakultas Kedokteran Unila. Pengakuan itu diungkapkan Marzani saat jadi saksi untuk 3 terdakwa mantan Rektor Unila Karomani, mantan Ketua Senat M. Basri, dan mantan Wakil Rektor Bidang Akademik Heriandi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Rabu pagi. 250 juta. Kapan Pak kasih ke Yayan itu? Lupa Pak sampai. Lupa. Langsung ke Yayan? Yayan. Tapi saya nitipkan sama Besan. Siapa namanya? Pak Saprodi. Saprodi. Ya, saya bukan aja Pak, dia nggak tahu tujuannya atau jumlahnya. Lalu Yayan kepada siapa uang diberikan? Ya kurang tahu Pak. Untuk Pak Budi katanya. Pak Budi. Ya. Bapak pernah ketemu dengan Budi Stomo? Belum pernah Pak. Belum pernah. Pada sidang sebelumnya, sejumlah pejabat di Lampung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut menitipkan anggota keluarganya untuk lulus masuk Unila.
Tarif ilegal masuk Unila bervariasi dari puluhan juta hingga 250 juta rupiah per mahasiswa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tulisan ini Bapak tahu dari siapa? Dugaan persekusi di salah satu gereja di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung masuk ke ranah hukum. Bukan pengurus gereja itu yang melapor ke polisi, melainkan sejumlah pemuda dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKBP Lampung yang melapor ke polisi Polda Lampung Rabu siang. Pelapor menuntut para terduga pelaku persekusi di Gereja Rajabasa Jaya ditangkap dan dihukum. Sudah bertahun-tahun. Bayangkan kemarin untuk menyampaikan kepada kepolisian daerah Lampung untuk dapat menindaklanjuti secara tegas ya kan terhadap peristiwa yang hari ini terus-terus terjadi, dan kemudian kita mendorong Polda Lampung untuk menjamin keamanan ya kan terhadap setiap warga negara untuk menjalankan dan melaksanakan ibadahnya dengan nyaman dan aman. Kalau berdasarkan cerita yang kita terima di berbagai media, bahkan berbagai pengakuan dari jemaat gereja, persoalan ini kan sudah panjang, bahkan dimulai dari tahun 2014. Konsen kami sebetulnya adalah bagaimana supaya kepolisian bisa lebih proaktif untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini bisa terjadi di tempat-tempat lain juga, termasuk. Dugaan persekusi di Gereja Rajabasa Jaya, Bandar Lampung itu terjadi pada Minggu pagi. Sekelompok orang membubarkan jemaat yang sedang beribadah. Pembubaran jemaat terkait persoalan perizinan gereja belum lengkap karena bangunan itu sebelumnya adalah rumah. Pada penanganan masalah itu, pada hari Selasa lalu, Forkopimda Bandar Lampung menerbitkan surat izin sementara dan memperbolehkan gereja di Kelurahan Rajabasa Jaya kembali dioperasikan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.